Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sari dari kelas MBS 1E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh Bapak Habibullah. Lalu tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk menjelaskan isi dari jurnal ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Transformasi Kodifikasi Hadis di Era Digital, Perkembangan Metode Kodifikasi Hadis dari rihlah ke metode analisis sekunder dan digital. Tujuan dari saya mengambil judul tersebut yaitu untuk mengetahui proses kodifikasi hadis dari masa Nabi hingga sekarang, yang pastinya metode yang digunakan berbeda-beda. Maka dari itu saya mengambil judul tersebut untuk mengetahui lebih dalam lagi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dengan kata kunci metode kodifikasi hadis, hadis kodifikasi, dan ulumul hadis. Seperti yang kita semua ketahui bahwasanya hadis yaitu sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang dimana itu penting dikarenakan dengan adanya hadis dapat membantu kita untuk mengetahui lebih jelas arti dari Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu menjelaskan secara global. Dengan adanya hadis kita dapat mengetahui secara rinci apa maksud dari Al-Quran tersebut, namun kita tetap berpedoman pada Al-Quran. Kodifikasi hadis sendiri yaitu secara istilah berarti proses penulisan, pengumpulan, dan penyusunan hadis Nabi Muhammad SAW yang kemudian akan dicetak berdasarkan instruktur dari khalifah dengan melibatkan sejumlah orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan dalam bidang hadis. Dikarenakan hal tersebut, metode rihlah pun hadir. Metode rihlah sendiri yaitu cara untuk mengumpulkan hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang belum terkumpul dan masih tersebar. Metode rihlah sendiri dilaksanakan agar hadis tidak hilang. Cara yang digunakan pada saat metode rihlah yaitu dengan mengumpulkan dan mencari orang-orang yang masih mengingat atau mengetahui tentang hadis, yang mana itu nanti akan melalui beberapa proses untuk dibukukan atau dicetak di buku hadis. Selain itu, rihlah sendiri mulai dilaksanakan pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang dimana beliau yang pertama kali memerintahkan, atau pada masa beliau lah rihlah mulai dilaksanakan. Nah, di era digitalisasi saat ini, kodifikasi hadis lebih mengarah ke penyebaran dan pengembangan hadis, dikarenakan untuk pembukuan atau penulisan hadis telah selesai pada abad ketiga. Maka dari itu di masa saat ini hadis lebih ke pengembangan dan penyebaran dengan menggunakan teknologi digital. Nah, itu tadi penjelasan dari jurnal ilmiah yang berjudul Transformasi Metode Kodifikasi Hadis, pengembangan metode kodifikasi hadis dari metode rihlah ke metode analisis sekunder dan digital. Baik, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.